Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Hardana dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan melakukan ujian praktek mata pelajaran kimia, yaitu tentang ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya banyak ya ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu kayak yang seperti kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui itu banyak sebenarnya bahan kimia. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja contoh bahan kimia yang ada di dalam suatu produk, entah produk makanan bisa ataupun produk benda yang dipakai juga bisa. Oke. Saya di sini sudah ada bahan-bahannya yang akan saya review ya. Bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ini merek ditutup ya. Ini adalah sabun mandi. Juga ada garam dapur, jelas ada ini apa ini sih, karbol pembersih lantai, dan juga ini paling familiar di depan kita ya. Oke, kita mulai guys. Oke, yang pertama di sini ada sabun ya, bisa dilihat ini sabun mengandung bahan kimia ya. Sabun ini mengandung bahan-bahan kimia, yaitu kandungan kimia yang ada di sabun itu yaitu sodium lauret sulfat yang gunanya untuk membuat busa. Ada juga sodium palmitat atau garam natrium yang menjadi bahan utama dalam sabun ini. Juga ada sodium sodium laurol isetionat sama sodium laurol metil isetionat, itu sama ya, yaitu bebas sulfat yang termasuk ya, dan memiliki unsur senyawa itu C15H29 NaO5 dan S. Ada juga sodium olifat. Apa itu sodium olifat? Adalah garam dari asam lemak minyak zaitun dan aman untuk sabun. Merupakan bahan alami atau buatan. Itu berasal dari minyak kelapa ya, zaitun kan dari kelapa berarti. Juga ada sodium kokoat, yang namanya juga kokoat berarti dari kelapa juga. Dan itu juga sudah banyak dijadikan nama merek dari sabun sendiri. Jadi kayak sabun kokoat gitu, nah itu sudah ada. Itu yang pertama. Nah, dan ya ini sabun kita lihat bisa menghasilkan busa jika kita terus ini, karena ada sodium ya di sini guys, sodium palmanat. Nah, itu yang menyebabkan adanya busa. Dan yang membersihkan tangan itu termasuk dari sodium yang lainnya juga yang ada di dalam sabun. Lalu yang kedua ada garam dapur, cap jempol. Garam mengandung bahan kimia yaitu NaCl, nah, natrium klorida ya. Di dalam ini tuh ada natrium. Nah di sini ada mana teh? Nah garam ada senyawanya juga di sini. KiO3 itu apa gak tahu ya. Nah, natrium klorida ini sudah baik, emang sudah boleh dikonsumsi juga, tapi dalam dosis yang tepat, tidak boleh berlebihan juga. Karena jika mengonsumsinya secara berlebihan maka akan menyebabkan kayak, pernah lihat kan orang yang kebanyakan makan micin tuh, nah jadi bego gitu tuh, jadi wah udahlah itu pokoknya. Jadi mengkonsumsi NaCl terlalu banyak juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga ada ini pembersih lantai. Pembersih lantai itu terdiri dari beberapa bahan kimia juga ya, tapi yang saya tahu itu kayak cuma natrium deodosil sulfat kayak gitu, terus disinfektan kan, sama fenol juga atau asam karbolat. Tapi yang paling mencolok di dalam pembersih lantai ini
yaitu disinfektan karena untuk membunuh kuman-kuman kan disinfektan itu. Jadi nggak baik untuk dikonsumsi karena ini hakikatnya untuk membersihkan lantai, bukan untuk dikonsumsi. Tapi banyak juga disinfektan yang bisa digunakan kayak seperti hand sanitizer dan lain-lainnya juga. Di sini yang membuat lantai bersih itu adalah fenol ya. Fenol untuk lantai bersih dan juga wangi. Itu dari bahan kimia alami juga. Kalau wanginya bisa ini kan dari apa ini? Dari jeruk, bahan kimia alami. Ini aman. Nah ini, lalu yang terakhir ada ini, yang paling berbahaya di dunia ini. Ini kandungan kimianya racun semua isinya. Kayak nikotin, itu racun yang bikin candu. Nah ini nikotin racun. Terus ada aseton juga. Itu aseton itu ada di cairan pembersih kutek. Jadi kalau kalian ngerokok itu sama aja kalian minum cairan pembersih kutek. Racun kan bisa mati. Lalu juga ada amonia juga. Itu juga buat kayak deodoran tuh, buat diketiak coba. Disedot. Bisa mati gak bisa, itu racun juga. Jadi gak baik, itu bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, muntah dan sebagainya. Juga ada tar. Nah, tar tahu kan tar? Yang tar itu bahan dari untuk ngebuat aspal jalanan. Nah, dikonsumsi ke tubuh kita itu jelas gak baik. Itu bisa membuat gigi kita jadi coklat atau hancur jelek itulah. Juga ada karbon monoksida, ada benzena, hidrogen sianida dan lain-lainnya juga. Jadi intinya jauhi ini. Ini tidak baik untuk kesehatan tubuh karena mengandung banyak zat kimia berbahaya di dalamnya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi ini ya, banyak juga di luar ini.